Kamu hidup di dunia di mana semua keputusan besar diambil tanpa melibatkanmu. Apa yang harus kamu lakukan ketika kebebasan perlahan dicuri tanpa kamu sadari? Itulah dilema yang dibahas Bertrand Russell dalam bukunya yang penuh wawasan, Authority and the Individual. Buku ini bukan hanya tentang filsafat, tapi juga peringatan untuk kita semua. Kalau kamu penasaran bagaimana kekuasaan bisa mengendalikan hidup kita, dan apa yang bisa kita lakukan, maka video ini wajib kamu tonton sampai habis. Mari kita mulai dari sini. Apa sebenarnya Authority and the Individual? Dan kenapa buku ini tetap relevan di era digital yang penuh pengawasan seperti sekarang? Pada tahun 1948, Bertrand Russell menyampaikan 6 ceramah yang kemudian dihimpun menjadi sebuah buku berjudul Authority and the Individual. Konteks zamannya tak bisa dilepaskan dari ingatan kelam Perang Dunia Kedua yang baru saja usai. Dunia berada dalam fase transisi, mencoba membangun kembali peradaban di atas reruntuhan perang. Namun, ada kekhawatiran besar yang meluas di kalangan pemikir saat itu, ancaman totalitarianisme. Totalitarianisme, seperti yang kita tahu, adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan mutlak dipegang oleh satu pihak yang mengendalikan setiap aspek kehidupan masyarakat, dari pendidikan, media, hingga cara berpikir rakyatnya. Dalam sistem seperti ini, kebebasan pribadi kerap dianggap sebagai penghalang bagi keteraturan sosial. Disinilah Russell melangkah maju dengan gagasan yang brilian namun penuh risiko. Ia mengamati bahwa ada ketegangan besar yang tak terhindarkan antara dua kekuatan utama dalam masyarakat, otoritas dan kebebasan individu. Ini adalah konflik abadi yang kita semua rasakan, bahkan hingga hari ini. Russell mengajukan dua pertanyaan yang menggugah pikiran. Seberapa jauh kekuasaan negara boleh masuk ke dalam kehidupan pribadi kita? Dan bagaimana kita memastikan kebebasan kita tidak dihancurkan atas nama keteraturan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya relevan di masa itu, tetapi juga di era modern saat ini, di mana otoritas tidak lagi berbentuk pemerintahan totaliter yang terang-terangan. Kalau kamu merasa hidup di zaman sekarang lebih bebas, coba pikirkan kembali. Seberapa sering kamu merasa diawasi? Mungkin kamu tidak melihatnya secara langsung, tetapi bentuk pengawasan modern jauh lebih canggih daripada sekadar polisi yang berdiri di sudut jalan. Lihat saja ponsel yang kamu pegang setiap hari. Setiap aplikasi yang kamu unduh, setiap lokasi yang kamu kunjungi, dan setiap pencarian yang kamu lakukan di internet semuanya meninggalkan jejak digital. Jejak ini tidak menghilang. Sebaliknya, jejak itu dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis oleh pihak-pihak yang mungkin tak pernah kamu temui seumur hidup. Kalau di era Russell pengawasan dilakukan oleh pemerintah atau rezim totalitarian, di era modern pengawasan dilakukan oleh entitas yang lebih abstrak tapi tak kalah berkuasa. Korporasi besar, algoritma media sosial, dan teknologi kecerdasan buatan. Facebook, Google, TikTok, dan aplikasi-aplikasi lainnya mengumpulkan data kita secara diam-diam. Dan ironisnya, kita seringkali menyetujuinya tanpa sadar lewat persetujuan privasi yang jarang kita baca. Russell mungkin tak pernah membayangkan bentuk otoritas seperti ini, tapi gagasannya tentang kekuasaan yang tak terlihat menjadi semakin nyata di era modern. Jika dulu otoritas berbentuk polisi, militer, atau pemimpin diktator, sekarang otoritas itu hadir dalam bentuk yang lebih halus, lebih pintar, dan lebih sulit dilawan. Algoritma di media sosial, misalnya, dirancang bukan hanya untuk mengerahkan perhatian kita, tapi juga mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita bertindak. Peneliti dari Center for Humane Technology menemukan bahwa algoritma media sosial dapat menciptakan filter bubble, sebuah kondisi di mana kita hanya melihat informasi yang memperkuat pandangan kita sendiri. Ini membuat kita merasa bahwa pandangan kita adalah satu-satunya yang benar, dan secara tidak sadar, kita justru semakin terkotak-kotak. Lalu, apa hubungannya dengan Russell? Jawabannya adalah relevansi. Russell berbicara soal bahaya otoritas yang melampaui batas, dan kita mengalaminya sekarang, hanya saja bentuknya berbeda. Bukan lagi penguasa tirani yang mencengkeram kita dengan paksa, melainkan penguasa algoritma yang mencengkeram kita dengan kenyamanan. Itulah kenapa, meskipun buku ini ditulis lebih dari 75 tahun yang lalu, gagasan Russell tetap terasa segar dan relevan. Ia mengingatkan kita bahwa otoritas bisa hadir di mana saja dan kapan saja,
bahkan ketika kita merasa bebas. Sebab, pada akhirnya, kebebasan tidak selalu direnggut dengan paksa, kadang ia diambil dengan senyuman. Untuk memahami konflik besar antara otoritas dan individu yang dijelaskan Bertrand Russell, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu otoritas. Otoritas, menurut Russell, bukan sekadar kekuasaan dalam arti fisik atau militer. Otoritas adalah kekuasaan yang dimiliki individu atau kelompok tertentu untuk mengatur perilaku orang lain. Ini bisa berupa aturan, norma, atau kekuatan yang membuat seseorang mengikuti perintah tanpa perlawanan berarti. Coba bayangkan, siapa saja sosok yang memiliki otoritas dalam hidupmu? Mungkin kamu akan memikirkan polisi, guru, atasan di tempat kerja, atau pemerintah. Tapi, jika dipikirkan lebih dalam, otoritas tidak hanya terbatas pada lembaga formal seperti itu. Bahkan seorang influencer media sosial yang kamu ikuti di Instagram atau TikTok juga memiliki otoritas atas dirimu, bukan dengan paksaan, tapi dengan pengaruh. Disinilah kejeniusan pemikiran Russell terlihat. Ia menyadari bahwa otoritas bukan hanya sesuatu yang terlihat secara fisik, tetapi juga sesuatu yang bisa hadir dalam wujud yang lebih abstrak, lebih lembut, dan lebih berbahaya. Russell membagi otoritas ini menjadi dua jenis besar. Yang pertama adalah otoritas tradisional, yaitu otoritas yang kita ikuti karena kebiasaan atau warisan budaya. Contoh paling umum dari otoritas tradisional adalah orang tua. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mendengar dan menghormati orang tua. Meskipun ada argumen bahwa ini baik dan bermanfaat, Russell mengingatkan bahwa otoritas tradisional bisa menjadi masalah jika diterima secara buta tanpa dipertanyakan. Tradisi yang tak pernah dipertanyakan bisa berubah menjadi dogma, dan dogma bisa menjadi penghalang kemajuan. Yang kedua adalah otoritas yang diperoleh, yaitu otoritas yang muncul dari proses tertentu, seperti pemilihan demokratis. Contoh dari jenis otoritas ini adalah presiden, pemimpin perusahaan, atau manajer tim. Mereka mendapatkan kekuasaan karena mereka dipilih atau diakui melalui proses formal. Dalam banyak hal, jenis otoritas ini dianggap lebih sah, karena didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan publik. Namun, Russell menekankan bahwa otoritas yang diperoleh juga bisa berubah menjadi ancaman. Bagaimana caranya? Ketika kekuasaan yang diperoleh ini tidak diawasi atau dikritik, ia bisa meluas tanpa batas dan berubah menjadi otoritas yang absolut. Disinilah muncul peringatan besar dari Russell. Ia mengutip gagasan terkenal dari Lord Acton, "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely." Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti akan korup. Ini bukan hanya teori abstrak. Kita bisa melihat buktinya di dunia nyata. Sejarah penuh dengan contoh pemimpin yang awalnya dipilih secara demokratis tetapi kemudian menolak turun dari jabatannya. Kita bisa melihat ini dalam sosok-sosok pemimpin otoriter modern yang menggunakan berbagai cara untuk memperpanjang kekuasaannya, mulai dari mengubah undang-undang hingga menghapus pemilu sepenuhnya. Mereka menggunakan dalih demi stabilitas atau demi keamanan nasional untuk membenarkan tindakan mereka. Namun, ancaman otoritas saat ini tidak hanya berasal dari pemimpin politik. Di era modern, otoritas hadir dalam bentuk yang lebih halus, lebih licin, dan lebih sulit dilawan, algoritma dan teknologi digital. Media sosial, misalnya, menggunakan algoritma untuk menentukan apa yang kita lihat dan apa yang kita tidak lihat. Mungkin kamu pernah merasa bahwa video atau konten di TikTok, YouTube, atau Instagram terasa cocok banget dengan preferensimu. Ini bukan kebetulan. Algoritma ini dirancang untuk mengenali pola perilakumu dan memberimu konten yang lebih banyak sesuai selera itu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah algoritma ini membuat kita terjebak dalam filter bubble. Filter bubble adalah situasi di mana kita hanya melihat informasi yang memperkuat keyakinan kita sendiri, dan kita jarang terpapar sudut pandang yang berbeda. Akibatnya, kita merasa dunia kita sempit dan kita menjadi lebih sulit menerima pandangan orang lain. Otoritas yang dulu hadir dalam bentuk fisik, seperti polisi, kini hadir dalam bentuk abstrak, seperti algoritma. Dan yang membuatnya lebih berbahaya adalah kita tidak sadar bahwa kita sedang diawasi dan diarahkan.
Inilah alasan mengapa gagasan Russell masih relevan hingga saat ini. Otoritas bukan hanya soal pemerintah atau penguasa. Otoritas ada di mana-mana. Di setiap ruang digital yang kita masuki, kita diatur oleh otoritas yang tak terlihat. Tidak ada polisi yang mengarahkan kita, tetapi ada algoritma yang melakukannya. Tidak ada pemimpin diktator yang memerintah kita, tetapi ada penguasa algoritma yang menentukan apa yang kita lihat, pikirkan, dan beli. Russell tidak hidup di era media sosial, tetapi pemikirannya terasa begitu presisi dalam membaca dinamika kekuasaan modern. Kesimpulannya, otoritas adalah kekuatan yang dapat membawa keteraturan, tetapi juga dapat menghancurkan kebebasan jika dibiarkan tak terkontrol. Di era modern, otoritas tidak hanya berbentuk pemimpin diktator, tetapi juga hadir dalam bentuk algoritma dan teknologi digital. Otoritas bisa berupa kekuasaan yang diwariskan dari tradisi, atau kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan. Tetapi, seperti yang Russell peringatkan, semua otoritas, apapun bentuknya, harus terus diawasi, karena kekuasaan yang tidak diawasi akan selalu, pada akhirnya, menyimpang. Setelah membahas otoritas, kita sekarang beralih ke sisi yang seolah-olah berada di posisi yang berlawanan, individu. Bertrand Russell memandang individu sebagai makhluk yang unik, otonom, dan kreatif. Setiap manusia memiliki kebebasan berpikir, berimajinasi, dan bertindak. Ini adalah esensi dari kemanusiaan kita. Tetapi, di dunia modern, kebebasan individu seringkali berada di bawah ancaman, bukan hanya oleh negara atau penguasa, tetapi juga oleh norma sosial, tekanan kelompok, dan teknologi yang kita gunakan setiap hari. Russell menegaskan bahwa kebebasan individu adalah fondasi dari kemajuan peradaban. Dari kebebasan inilah lahir seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Bayangkan jika Galileo, Copernicus, atau Darwin dipaksa tunduk pada otoritas dogmatis di zamannya. Dunia tidak akan pernah mengenal heliosentrisme atau teori evolusi. Namun, seiring waktu, tekanan terhadap individu semakin kompleks. Di masa lalu, ancaman terhadap kebebasan individu biasanya datang dari penguasa atau institusi keagamaan. Tetapi di era modern, ancamannya lebih abstrak dan halus. Salah satu bentuk ancaman modern terhadap individu adalah konformitas sosial. Pernahkah kamu merasa harus mengikuti tren media sosial, memposting momen bahagia, atau berpakaian dengan cara tertentu agar diterima oleh orang lain? Jika iya, maka kamu sedang mengalami konformitas sosial. Ini adalah tekanan tidak langsung dari masyarakat untuk mengikuti norma tertentu, agar kita dianggap normal atau layak diterima. Russell menilai bahwa konformitas sosial bisa menjadi penghalang besar bagi kebebasan individu. Disinilah media sosial berperan besar dalam membentuk pola pikir kita. Algoritma di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter tidak hanya menyajikan konten yang kita sukai, tetapi juga konten yang harus kita lihat. Mereka menampilkan citra kesempurnaan yang tak realistis, tubuh ideal, kehidupan glamor, dan standar kesuksesan yang palsu. Dari sinilah lahir istilah tekanan eksistensial modern, yaitu perasaan bahwa kita tidak cukup baik dibandingkan dengan orang lain. Banyak orang merasa terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk tampil sempurna di media sosial. Ini bukan kebetulan. Sebuah penelitian dari American Psychological Association menemukan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan kecemasan dan depresi, terutama di kalangan Gen Z. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, kita kehilangan rasa syukur atas diri sendiri. Lebih jauh lagi, algoritma media sosial memperkuat konformitas ini. Algoritma didesain untuk mempromosikan konten yang paling populer atau yang paling banyak berinteraksi. Akibatnya, kita lebih sering melihat konten yang berisi standar kecantikan, kemewahan, atau gaya hidup tertentu. Tanpa sadar, kita mulai merasa bahwa kita juga harus mengikuti standar ini agar dianggap relevan. Jika kita tidak mengikuti, kita takut tertinggal atau dianggap tidak keren. Ini menciptakan fenomena yang disebut FOMO, yaitu ketakutan akan ketinggalan sesuatu yang sedang tren. Namun, Russell mengingatkan kita bahwa kebebasan individu adalah hal yang tak boleh dinegosiasikan.
Kebebasan berpikir dan bertindak inilah yang memungkinkan manusia untuk menemukan kebenaran. Jika kita terus-menerus dikontrol oleh norma sosial dan tekanan algoritma, maka kita tidak akan bisa berpikir secara independen. Kita hanya akan menjadi pengikut, bukan pencipta. Disinilah individu dan otoritas bertabrakan. Otoritas, dalam hal ini, algoritma, mencoba mengendalikan kita, sedangkan individu seharusnya memiliki kebebasan untuk menolak dan mempertanyakan. Tapi mengapa sulit bagi kita untuk melawan tekanan ini? Jawabannya ada di teori social proof atau bukti sosial. Psikolog Robert Cialdini menjelaskan bahwa manusia cenderung mengikuti perilaku orang lain, terutama dalam situasi yang tidak pasti. Ketika kita tidak yakin dengan pilihan kita cenderung mengikuti orang banyak. Algoritma media sosial memanfaatkan kecenderungan ini dengan memperlihatkan berapa banyak like atau view yang didapatkan suatu konten. Jika sebuah video viral ditonton 1 juta kali, kita cenderung berpikir, mungkin konten ini penting. Kita lalu ikut menonton, memberi like, dan membagikannya, tanpa sadar bahwa kita sedang diperdaya oleh algoritma. Disinilah Russell mengajukan pertanyaan yang tajam, seberapa banyak dari keputusan kita yang benar-benar kita buat sendiri? Apakah kita benar-benar memilih sendiri gaya hidup kita, cara berpakaian kita, atau bahkan cara berpikir kita? Atau apakah kita hanya mengikuti arus yang diciptakan oleh orang lain? Tekanan ini tidak hanya ada di media sosial. Di dunia nyata, individu juga ditekan oleh masyarakat melalui institusi seperti sekolah dan tempat kerja. Kita sering diminta berpikir sesuai aturan daripada berpikir kreatif. Seorang anak yang bertanya terlalu banyak di sekolah mungkin dianggap nakal atau mengganggu. Seorang karyawan yang terlalu kritis di tempat kerja mungkin dianggap tidak loyal. Ini adalah contoh di mana kebebasan berpikir dan bertindak dibatasi demi keteraturan. Russell menganggap bahwa masyarakat seperti ini sedang menuju dehumanisasi, kehilangan kemanusiaan, di mana manusia hanya dipandang sebagai bagian dari mesin sosial, bukan makhluk yang unik. Untuk melawan ini, Russell mengusulkan sesuatu yang radikal, pendidikan berbasis kebebasan berpikir. Ia percaya bahwa pendidikan seharusnya mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis dan bertanya, bukan hanya menghafal jawaban. Anak-anak yang diajarkan untuk bertanya akan tumbuh menjadi individu yang mandiri dan tidak mudah diperdaya oleh propaganda, iklan, atau algoritma media sosial. Pendidikan yang mempromosikan kebebasan berpikir ini penting untuk melawan otoritas yang ingin mengontrol kita. Jadi, disinilah kita berada. Individu adalah entitas yang kreatif, bebas, dan otonom, tetapi kebebasannya terus-menerus ditekan oleh otoritas yang ada di sekitar kita. Otoritas itu bisa datang dari keluarga, sekolah, pemerintah, bahkan dari layar ponsel kita. Russell tidak meminta kita untuk melawan semua otoritas, tetapi ia meminta kita untuk waspada. Karena jika kita tidak hati-hati, kita mungkin kehilangan kebebasan tanpa kita sadari. Di era modern, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan yang saya ambil benar-benar keputusan saya sendiri? Jika jawabanmu tidak yakin, maka mungkin saja ada otoritas tak terlihat yang sedang membimbing keputusan itu. Itulah bahaya besar yang Russell peringatkan kepada kita semua. Inilah titik di mana konflik besar terjadi, ketegangan antara otoritas dan individu. Di satu sisi, otoritas menginginkan keteraturan, aturan, dan stabilitas. Di sisi lain, individu menginginkan kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan mengekspresikan dirinya. Keduanya tanpa berlawanan, tetapi keduanya sama-sama diperlukan. Jika hanya ada kebebasan tanpa aturan, maka kekacauan, anarki, bisa terjadi. Sebaliknya, jika hanya ada aturan tanpa kebebasan, maka kita terperangkap dalam tirani. Contoh paling jelas dari ketegangan ini bisa kita temukan di tempat kerja. Aturan perusahaan seringkali dirancang untuk menjaga produktivitas dan stabilitas. Misalnya, jam kerja yang tetap, kode etik berpakaian, dan kebijakan penggunaan perangkat teknologi tertentu. Tujuan utamanya adalah memastikan semua karyawan bekerja secara sinkron untuk mencapai target perusahaan. Tetapi dari perspektif individu, aturan-aturan ini bisa terasa mengekang.
Mungkin kamu pernah merasa jenuh dengan aturan berpakaian formal atau merasa tidak nyaman dengan perintah atasan yang dianggap terlalu mengontrol. Menurut Bertrand Russell, ketegangan ini tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola. Ia menekankan pentingnya menemukan keseimbangan. Negara atau institusi harus memberikan ruang kebebasan kepada individu, tetapi juga menjaga agar sistem tetap stabil. Di dunia modern, kita sering melihat upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan keamanan nasional. Misalnya, pengawasan melalui kamera atau pengumpulan data pribadi oleh platform online. Tujuannya mungkin baik, yaitu mencegah kejahatan atau ancaman keamanan. Tetapi dari sisi individu, pengawasan ini bisa terasa sebagai pelanggaran privasi. Di sini muncul dua bahaya besar yang disebut Russell, anarki dan tirani. Jika kebebasan diberikan sepenuhnya tanpa aturan, maka masyarakat bisa terjebak dalam kekacauan. Contoh ekstrim dari anarki bisa dilihat di negara-negara yang gagal, failed state, di mana pemerintah kehilangan kontrol dan kekerasan merajalela. Sebaliknya, jika aturan terlalu ketat, maka kita menghadapi bahaya tirani. Dalam tirani, otoritas memiliki kekuasaan absolut, dan individu kehilangan hak untuk berpikir dan bertindak bebas. Rezim otoriter yang melarang kritik, menghapus kebebasan pers, dan mengontrol kehidupan pribadi warganya adalah contoh nyata dari tirani ini. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana menemukan keseimbangan? Russell tidak menawarkan jawaban pasti, tetapi ia memberi kita cara berpikir. Kita perlu terus-menerus mengawasi otoritas agar tidak terlalu kuat, tetapi kita juga tidak boleh sepenuhnya menolak aturan. Sebab, tanpa aturan, kita kehilangan stabilitas. Keseimbangan ini bukan sesuatu yang bisa dicapai sekali lalu selesai. Ini adalah proses yang terus berlangsung, baik di tempat kerja, dalam kehidupan sosial, maupun dalam lingkup politik. Setelah menguraikan ketegangan antara otoritas dan individu, Bertrand Russell tidak meninggalkan kita dalam kebingungan. Ia menawarkan solusi yang, meskipun dirumuskan pada tahun 1948, masih terasa sangat relevan hingga sekarang. Russell percaya bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mampu menemukan keseimbangan antara otoritas dan kebebasan. Tetapi, bagaimana caranya? Pertama, Russell menekankan pentingnya desentralisasi kekuasaan. Dalam masyarakat yang sehat, kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi di satu pihak saja. Sebab, kekuasaan yang terkonsentrasi cenderung melahirkan tirani. Ini mirip dengan gagasan dari teori pembagian kekuasaan Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam 3 cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan pembagian ini, satu kekuasaan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan yang lain. Desentralisasi kekuasaan ini juga berlaku dalam konteks modern. Dalam dunia digital, desentralisasi muncul dalam bentuk teknologi blockchain. Blockchain memungkinkan transaksi tanpa otoritas pusat, seperti bank atau lembaga keuangan. Sebagai gantinya, pengelolaan data dilakukan secara kolektif oleh banyak pihak. Ini adalah contoh nyata bagaimana gagasan Russell masih hidup di era digital. Tetapi desentralisasi saja tidak cukup. Russell menyadari bahwa individu perlu dibekali dengan kekuatan intelektual untuk melawan pengaruh otoritas. Inilah mengapa ia mendorong pendidikan kritis. Ia percaya bahwa individu yang mampu berpikir kritis akan lebih sulit dimanipulasi oleh otoritas. Jadi, solusi Russell sederhana tapi mendalam. Desentralisasi kekuasaan mencegah munculnya tirani, sedangkan pendidikan kritis memberdayakan individu untuk menjadi manusia yang sadar dan merdeka. Keduanya saling melengkapi. Desentralisasi tanpa pendidikan hanya menghasilkan kekacauan, sedangkan pendidikan tanpa desentralisasi membuat kita pintar tapi tetap terkekang. Bagi Russell, keseimbangan ini adalah kunci menuju masyarakat yang lebih adil, bebas, dan manusiawi. Setelah menjelajahi pemikiran Bertrand Russell dalam Authority and the Individual, kita bisa melihat betapa relevannya gagasan-gagasan ini dalam konteks modern. Konflik antara otoritas dan kebebasan bukanlah sekadar masalah klasik yang hanya terjadi di masa lalu. Justru, di era digital seperti sekarang, ketegangan itu semakin terlihat.
Otoritas tak lagi hanya dipegang oleh pemerintah atau penguasa politik. Kini, ia hadir dalam bentuk algoritma media sosial, korporasi besar, hingga kecerdasan buatan yang mengatur preferensi dan perilaku kita tanpa kita sadari. Pesan Russell sederhana tapi abadi, jadilah manusia yang sadar, bukan sekadar pengikut. Dengan kesadaran, kita tidak hanya mampu melawan pengaruh eksternal, tetapi juga mampu menjaga kebebasan kita di tengah dunia yang semakin terhubung dan terkendalikan. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.